Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Baik, kaji kita malam kini melanjutkan tafsir surat Al-Waqiah. Ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim innahum kanu qabla dhalika mutsrafin wa kanu yusirruna ala al-hinthil adhim wa kanu yaquluna aidha mitsna wa kunna turaban wa idhaman أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. Sadaqallahul Azim. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Dan golongan kiri, alangkah celakanya golongan kiri itu. Pemakaian kalimat yang diulang Allah kembali dalam bentuk pernyataan tentang sesuatu biasanya dalam makna penegasan. Misalkan ashabul yamin, ma ashabul yamin. Di ayat yang ke-41 Allah katakan wa ashabus shimal, dan golongan kiri, alangkah sengsara dan celakanya golongan kiri itu. Sebetulnya cukup saja Allah katakan wa ashabus shimal, selesai. Tapi sebagai satu penegasan bahwa golongan kiri itu berbeda dari golongan kanan, golongan kiri itu betapa celaka dan sengsaranya mereka itu. Banyak dalam ayat dikatakan al-qari'ah, misalkan mal-qari'ah. Kan diulang lagi oleh Allah kalimat yang sama. Sebenarnya cukup Allah katakan mal-qari'ah. Kiamat itu. Mal-qari'ah, yang kiamat. Jadi pengulangan kalimat yang sama itu menunjukkan bahwa sesuatu yang tak diketahui di manusia kecuali Allah yang menjelaskannya. Kata Allah di ayat 42 misalkan, betapa celakanya golongan kiri itu. Karena pembahasan gitu pada bulan yang silam. Kenapa di akhirat itu kita terbagi 3 misalkan. Kuntum azwajan thalatha. Kalian besok di akhirat kata Allah terbagi 3 kelompok. Dan 3 kelompok itulah pilihan orang sedunia.
Mau masuk yang kanan ke kiri atau sabiqunas sabiqun. Hanya tinggal memilih hari kini lagi. Sehingga dari pemahaman para ulama, kenapa terbagi tiga? Karena manusia memilih, bisa memilih berdasarkan perilaku dan jalan hidup yang melalui. Kok dibagilah jalan hidup awak Bapak dan hidup awak sejak awal itu ada 4 kehidupan yang awak lewati. Pertama, kehidupan di alam rahim. Kita tak bisa pilih. Dipilihkan oleh Allah. Makanya salah satu takdir yang tak bisa kita rubah itu adalah takdir sia ibu awak. Di paruikma kita lahir. Siapa awak tak tahu ke. Itu kehidupan pertama yang awak tak tahu Bapak dan Ibu-ibu seperti kehidupan di alam rahim. Kehidupan kedua adalah alam dunia yang kini kita lalui. Yang ketiga kehidupan alam barzakh. Barzakh itu 3 kali dalam Al-Quran. Kata-kata barzakh. Tapi dari 3 kali kata barzakh itu hanya 1 kali yang cerita tentang kehidupan antara dunia dan akhirat kan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh. Sampai bilonyo di barzah itu. Sampai dibangkitkan kan. Itu kehidupan ketiga. Bila mana kehidupan kedua itu kita lalui seperti ini, itu ada hak pilih kan. Inna hadainahu sabila. Kami berikan kalian satu pedoman hidup, jalan yang benar. Ikutilah jalan itu. Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang konsisten istiqamah, tetap menempuh jalan yang benar itu. Tapi ada yang sudah menyimpang kafura. Yang sudah tertutup hidayah dinyatakan. Sehingga Bapak dan Ibu-ibu, karena pilihan kebebasan wak memilih itulah, sehingga jamaah rahimakumullah, manusia di akhirat tak bisa hanya 1 saja tempatnya, atau 2, tapi bahkan bisa jadi 3 kan. Maka jamaah rahimakumullah, itu kehidupan yang ketiga. Kehidupan keempat adalah kehidupan akhirat. Kehidupan pertama kita dipilihkan. Kehidupan kedua di dunia kita memilih. Kehidupan ketiga keempat berdasarkan pilihan kita di dunia. Di mana yang wak pilih di dunia, itu yang digih Allah kawan. Makanya ketika orang misalkan memilih jalan yang salah, itu pilihan. Pilihannya ada. Kalau ada orang yang pikirannya menyimpang ke yang salah, ya golongan kiri mereka. Nah, sebaliknya Bapak dan Ibu-ibu, ada orang yang memilih jalan yang memang sudah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nyo ikuti itulah jalan kebenaran. Nah, kini kaji awak sia golongan kiri itu. Apa kata Allah fi samumi wa hamim. Allah awali identitas golongan kiri itu dengan penjelasan siksaan angin yang sangat panas, air yang sangat mendidih. Ketika berbicara tentang golongan kiri, Allah mulai penjelasannya bahwa golongan kiri itu akan memperoleh siksaan angin yang sangat panas dan api yang sangat mendidih. 1. Yang kedua, wa dhillim min yahmum, berada di naungan asap yang sangat hitam. La baridin wala karim. Asap itu tidak sejuk dan juga tidak menyenangkan. 3 azab yang digambarkan Allah. Rasanya 3 azab kau sudah terwakililah azab yang dirasakan oleh orang-orang golongan kiri. Karena mereka Bapak dan Ibu-ibu di dunia melawan perintah Allah. Ibu-ibu Bapak yang pegang mushaf,
Coba kita bandingkan dengan surat Ibrahim, surat ke-14 misalkan. Coba buka dalam surat Ibrahim, digambarkan oleh Allah betapa merasainya golongan kiri itu. Surat ke-14, surat Ibrahim. Misalkan kita lihat ayat yang ke-48, ayat 49. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Halaman 361. Kecuali engkau lihat Muhammad orang berdosa pada hari itu bersama-sama diikat dengan dibelenggukan. 1. 2. Sarabiluhum min qatiran. Pakaian mereka dari aspal kan. Siapa golongan kiri kan? Di pakaiannya digambarkan dari aspal. Padahal kita tahu aspal itu kalau fikiran awak, tanah lunak bisa jadi kare kan. Aspal itu tanah yang tadinya gabus sudah dikarekan, dengan diaspal jadi rancak, jadi terikat sedolanya kan. Pakaian orang-orang yang di golongan kiri itu, sarabiluhum min qatiran taghsha wujuhum. Pakaian mereka dari aspal dan ditutuplah wajah mereka dengan api kan. Banyak lagi Bapak dan Ibu-ibu gambaran untuk golongan kiri kan. Tapi yang jelas 3 azab itu saja rasanya sudah cukup gambaran betapa hinanya golongan kiri itu. Nanti berdasarkan dari niku perilakunya di dunia yang wajib jauhi supaya kita jangan masuk golongan kiri. 1 misalkan fi samu. Golongan kiri itu berada mendapatkan balasan luar biasa. Siksaan angin yang sangat panas. Di awak kini tak usah angin dulu. Panas saja kini. Yang waktu yang lama terasa di awak. Hidup buat kadang-kadang merasa tidak nyaman. Tapi besok di akhirat untuk golongan kiri, Bapak dan Ibu-ibu, mereka mendapatkan balasan dari Allah. Angin yang begitu amat dahsyat. Kalau kita baca dalam penafsiran para ulama, ikut gambaran bahwa orang-orang yang golongan kiri itu, mereka tak pernah merasakan hidupnya senang dan bahagia. Yang kedua, wahamim, mereka mendapatkan air yang sangat mendidihkan. Maka selama angok di tampuh badan, selama hidup di dunia, kerajaan awak menjauhi perilaku-perilaku yang menghantarkan awak menjadi bahagian golongan kiri. Itu kewajiban Bapak dan Ibu-ibu. Karena orang-orang yang selama hidupnya melakukan perilaku yang sejalan dengan golongan kiri itu, maka iko yang kunyo dapatkan. Wadhillim yahmum. Lai dapat naungan, tapi naungan itu sangatlah panas yang luar biasa kan. Tidak ada indahnya orang yang masuk golongan kiri itu. Coba Ibu bandingkan dengan surat 69, surat Al-Haqqah kan. Halaman 567. Wa amma man utiya kitabahu bisimali. Adapun orang-orang yang diagiah catatan hidupnya dari kiri. Wa ashabus simal ma ashabus simal. Dalam ayat itu dikatakan Allah, wa amma man utiya kitabahu bisimali.
Adapun orang yang diagiah catatan ni duitnya dari arah kiri. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Apa komentarnya? Aduhai, alangkah baiknya jika kitab ko ndak diagiah kambo hakan. Catatan ni duit na nambo jalani ko ha ndak diagiahkan kambo dokan. Kok lai ka kok tangan salamo salaruit nangko. Utang babaya pi utang batarimo. Kok adolah yang salah di awak. Salah kakok, salah duga, salah pacik, salah kecek, salah liek. Salah wak ndak selesai itu doh. Itu kumpulan diakumulasikan, dijumlahkan. Dan kalau ternyata ndak cukup untuk bahagia, masuk golongan kiri dulu kan. Jangan katakan golongan kiri itu orang kafir saja, tidak. Kalau orang kafir selesai sudah. Karena mereka sudah mendaftar penghuni neraka. Tapi bagi awak yang orang beriman atau yang cilako badan awak kan. Kecawak oleh kalai kironyo indah kan. Kecawak oleh bahagia kironyo tak dapat kebahagiaan. Kecek orang yang rugi galihnya ketika nanti kembali kepada Allah. Ya laitani lam uta kitab. Aduhai, kau ndak diagiahkan catatan ko kamu lebih elok. Walam adri mahis. Sehingga saya tidak tahu bagaimana perhitungan nambo kan. Itu komentarnya. Kau diagiahkan kamu ko. Kalau ndak diagiahkan kamu barasan nang nyombo. Itu komentarnya Bapak Dani Webo. Kaitan dengan iko, ibu-ibu yang pegang mushaf, coba buka surat Al-Kahfi. Di situ ibu-ibu dan bapak digambarkan ke awak betapa marasainya orang-orang yang ketika diperlihatkan catatan kenyo. Ayat 49, tandoi saja. Halaman 299. Kaitan dengan komentar orang golongan kiri yang inyo menerima catatan, apa komentar ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai kok diagiahkan kamu, walam adri ma hisabiyah. Elok ndak diagiahkan kamu sehingga mbo ndak tahu doh karajo mbo di dunia. Kira begitu. Bagaimana mungkin bisa lari dari itu? Karena seluruh yang wak karajokan itu ada catatan yang mencatat. Awak nan duduk di surau kini ada catatannya. Nama anak lalok-lalok nampak catatannya lalok visual. Nama nan badan di siko panganala di rumah nampak catatannya. Ya kan? Ada catatannya. Awak yang tadi tahajud nampak catatannya. Awak yang tadi bagunjiang nampak catatannya. Awak yang mambiak punya orang, awak yang manggalewak kurangi timbangan nampak catatannya. Coba ibu lihat, bapak lihat ayat 49. Bagusnya bawa catatan, catat nanti kan. Kenapa tuntas di awak golongan kiri yang mesti wak jauhkan. Wa wudi'al kitab. Diletakkan catatan hidup manusia. Fataral mujrimin. Engkau lihat orang berdosa. Dalam ayatku Allah tak sebut fataral kafirin. Tapi Allah sebut fataral mujrimin. Engkau lihat orang berdosa. Siapa al-mujrimin? Masuk orang Islam. Masuk orang fasik. Masuk orang kafir. Masuk orang munafik. Maka Allah katakan fataral mujrimina musyfikina mimma fihi. Merasa ketakutan terhadap ananado dalam catatan ikohan. Ikut-ikut dia gia catatan kayaknya aku catatan taisua. Ya kan? Pada Pak Malin nampak catatan nyombo gerobak kan. Nampaknya menyapu surau kan. Dilihatnya di Pak Malin, aduh iya. Tanggal segitu ambo itu. Kenapa awak surang-surang di surau Maitong? Kecil Allah
mimma fihi terhadap anan ado dalam catatan itu Tuhan. Wa yaqulu ya wailatana ma alai hadzal kitab. Mereka orang yang al-mujrimun itu berkomentar ma li hadzal kitab. Ana monyo catatan Tuhan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asa. Ndak ado nan tak ado, baik nan gadang atau nan ketik, ado sadualahnya. Ibu-ibu senyum ke apa-apa. Bisa senyumnya dosa, bisa senyumnya pahala. Kalau senyumnya, senyum ikhlas, jadi pahala. Tapi kalau senyum merayu, jadi dosa kan. Apalagi senyum cemooh kan. Tahu ibu-ibu senyum cemooh. Tinggi sabalah senyumnya kan. Ndak simetris dah. Ada dosa. Pak oleh. Makanya gunanya di awal ibu-ibu. Nanti ketemu itu. Hari kini, Rabu Petang mau ngaji pagi. Hadis Ahkam Bulughul Maram. Sebuah surau tiap Rabu pagi kan. Ternyata dalam pembahasan hadis tentang hadis Ghasab ke Batang itu, ada satu hadis Nabi yang luar biasa. Kecil Nabi, ibu dan bapak, tidak ada urat yang tumbuh ke tanah orang lain, kecuali besok bertanggung jawab pemiliknya. Contoh, awak kan biasa tuh supaya orang tidak memindahkan batu para, wak tanam di tepi-tepi para waktu pinang misalkan. Dia kan wak tanam pinang. Supaya jangan berpindah-pindah tapi bintang lah asal orang waktu. Batu para gua. Sapadan gua awak tanam di tepi para waktu pinang misalkan. Beko nyoba buah wak ambil pinang tu. Wak ambil pinang tu. Kecik Nabi. Tidak ada urik yang menjala ke tanah orang. Kecuali itu bertanggung jawab kan. Uriknya kok jali ke para orang sangah kok. Karena bisa urik kok dibatihi dah. Tu para orang jangan mau urik sinanda. Nah, salah tu kan. Urik kok kama di mamakan nanado. Nyo pasti ingin menjala. Bayangkan bapak dan ibu-ibu bara banyak urusan wak di akhirat. Ado sadualahnya yang wak jalankan salamu anguk di tempuh badan. Contoh awak berhenti di kadai orang. Kadai ko ditutupnya wifi-nya. Lalu wak retas dia joi limu awak. Bisa wak memakai wifi-nya. Bisa di akhirat membayar. Karena wifi itu kabih juga itu paketnya kan. Tak bayar awak. Kecuali dibukanya. Contoh kan. Kalau di bank kan dibuka atau di malah. Pelayanan publik lah kowe. Publik kan bisa dibukanya tuh. Asal akses sama sama. Tapi kalau pakai kode ndak diagiahnya dong awak bisa. Dia nak modo bisa ibu udah. Kan sederhana saja tuh. Allah ingatkan kawa. Orang-orang yang nerima catatan dari kiri komentarnya. Aduhai. Ana mau bukuku ado sadualahnya disiko kan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Wa wajadu ma'amilu hadira. Engkau peroleh, engkau temukan, engkau dapatkan asenanado dalam kitab yang kamu lakukan hariku. Itu masih pacik tuh ibu. Tabi matahari pagi, besok hari Sabtu. Tanggal berapa besok? 26 ya? Tanggal 26 Juli 2020. 5. Tabi matahari pagi. Sehari itu kita sedang menuju akhirat. Sehari itu kita sedang meninggalkan dunia. Di tabi matahari pagi, wak sedang berjalan ke akhirat. Sedang meninggalkan dunia. Masih wak panci itu ibu dan bapak. Sehingga tabik matahari pagi tidak saja gembira. Alhamdulillah siang lewari. Sadarkah awak sebenarnya sedang berjalan menuju akhirat. Sedang meninggalkan kehidupan dunia.
A komentarnya, wa wajadu ma'amilu hadira. Engkau dapatkan sadonan engkau karajokan hari kini. Asen awak karajokan. Kau dari itu ibu-ibu apa-apa, gadang kete amal dah usah wa hitung dia wa. Yang penting kita beramal sebanyak-banyaknya. Karena awak ke duniaku disuruh Allah itu kan. Kalau indaklah karena itu ndak jadi orang bagai awak kan. Kalau tidaklah memenuhi janji bahwa awak akan mengesahkan Allah dalam hidup awak, ndak jadi orang waduh. Ibu buka surat ke-7. Halaman berapa nih? 100. Nah, karena ayo ayatnya. Halaman 171. 173. Kece Allah. Karena dia ayat 172. Ingat di kalian kata Allah. Ketika Allah mengeluarkan anak cucu Adam dari sulbi tulang belakang mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka yang mau lahir itu. Apa kesaksian yang diminta Allah? Kok bisa kalian jadi orang? Laikah engkau bersaksi? Ambo Tuhanmu, kata Allah. Mulai balik. Ketika awak mau jadi orang. Sehingga dalam tafsir dikatakan namanya alam zur dinamakan. Alamnya alam zur. Ketika awak berada di alam yang mau jadi orang, mau ditiupkan roh, ditanyawan kayaknya kok jadi orang kalian bisa. Lain tidak mengakui ambo Tuhanmu. Itu tidak tanpa terkecuali sadonyo ibu-ibu. Sado orang ditanya Allah begitu. Besok kalian mau tidak menyaksikan, menyatakan saya Tuhan? Apa jawaban semua orang yang lahir tanpa mali apa juamaknya agamu apa juamaknya taat atau tidak, apa juamaknya Tuhan atau tidak? Pertanyaan kau orang yang kau jadi orang, kalau bisa engkau jadi orang, layamu engkau bersaksi saya Tuhanmu. Apa jawaban semua orang yang mau lahir? Qalu bala. Syahidina benar ya Allah. Engkau adalah Tuhan saya. Di kayak kontrak wak jo Allah itu ibu-ibu dan apa-apa, ada niko yang dipacikan. Nah, iko yang dicatat kan. Iko yang sadoalahnya dicatat. Dan nanti semua yang kita karajokan itu disuruh wak baca. Dikaluangkan di lihi awak. Disuruh baca. Konan engkau karajokan sama suango di tempuh badan. Elok wak malam-malam di hari nalah larut sanjo di awak ko kalalo awak. Wak inok manuangkan badan buruk nangko kama sudah boleh. Wak tanyuan ke diri awak. Kama bo sudah boleh. Wa inok manuangkan kok singkit permintaan. Kok singkitlah permintaan kamu. Tibo malaikat. Lah cukui kamu bahagia di sisi Allah. Wa tanyakan baitu. Kan wak berjanji jo Allah taiswa. Kok layak ke dunia. Engkau akan mengarajokan yang ambo suruh. Engkau jauhi yang dilarang. Engkau bersaksi saya Tuhanmu. Apa jawaban semua orang yang jadi orang? Qalu bala syahidina. Baik Bapak dan Ibu-ibu, sebelum ke Al-Waqi'ah, balik dulu ke Al-Haqqah surat 69. Itu tadi ya, jadi komentar orang yang dia giah catatan kiri. Komentarnya. Umukram. Komentarnya Bapak dan Ibu-ibu. Ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Iko ndak dagian kamu mau ndak tahu doh. Ba'a nasib hisab ambo
yang kamu jalani. Apa komentarnya? Iko salah persepsi orang terhadap nanyo dapatkan di dunia. Pertama komentarnya, ya laitaha kanatil qadiyah. Iko komentar pertama. Aduhai, kecik ambo mati menyelesaikan masalah. Itu mispersepsi basuk ini. Orang salah memandang, dianggapnya mati menyelesaikan masalah. Makanya kan aco orang kalau kurang iman, kan biasanya nyomikun minum baygon misalkan. Atau digantung lihiannya kan. Atau ditusuknya badannya. Dianggapnya mati menyelesaikan masalah. Ternyata mati gerbang masalah baru. Maka ndak ada dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ndak ada di tengah-tengahnya wa fi barzakhi hasanah wa qina adzabana wa fil akhirati hasanah. Tak ada tambah tengah-tengah tu barzakh tu. Maka doakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana. Kau bertanya orang barzakh tu masuk dunia atau masuk akhirat? Kalau nak doa minta kan dua saja kan. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah kan. Kan dua saja. Barzah tu masuk dunia atau masuk akhirat? Akhirat sudah kiamat ibu dan ibu. Alat tak jadi kiamat tu barunya akhirat. Dunia, awak tak ada di dunia lain. Tu kan. Masuk kama barzah kau kan. Sementara di doa awak tak ada bertambah bagai do kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Suratul lain. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana letaknya? Kalau nyawak, awak yang bodoh, seharusnya kan ada barzah di tengah itu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil barzakhi hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan. Lagati terlupa Allah cik tentang kan. Bakon ndak ada disebut barzakh itu awak bahagia. Adi malah taknya barzakh tu kan. Kanu indak lo dunia, indak lo akhirat doang. Nasib akan. Makanya Utsman bin Affan, bapak dan ibu-ibu, ketika beliau melihat kuburan atau orang bercerita tentang kuburan, beliau menangis. Bahkan satu waktu beliau bisa pingsan ketika mendengar kuburan. Ketika orang cerita surga dan neraka, Utsman bin Affan santai saja. Ketika ditanya kayaknya, ba'amang kau engkau modetu ketika mendanga kuburan engkau menangis bahkan pingsan. Apa jawaban beliau? Bukankah barzakh itu adalah gerbang ke akhirat? Makanya barzakh itu disebut satu bahagian dari akhirat. Ya. Raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Jadi kalau di dunia dia di barzakh tu nyo elok, sampai ke akhirat bisa elok Tuhan. Sampai ke akhirat elok Tuhan. Meskipun sudah berakhir kehidupan dunianya. Tapi mereka merupakan tempat transit antara yang dituju di akhirat dengan dunia yang sedang dijalani. Komentar orang yang narimu catatan dari arah kiri. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kecaamu mati nyelesaikan masalah. Ibu jangan bayangkan mati itu lawan hidup. Mati itu perpindahan hidup ke kehidupan baru. Seperti kita mulai tadi, ampe kehidupan koha dijalani diurangkan. Alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Anan duo terakhir koha
karajo kini menentuan. Alam sebelumnya Allah pilihkan untuk awak. Alam hidup nan kini awak nan memilih. Makanya banyak orang ingin balik ke dunia kok. Karena tidak selesai. Karena tidak berbuat. Karena tidak melakukan. Bahkan nan banyaknya karajo. Kan karajo yang menghantarkan inyo jadi golongan kiri. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu-ibu, mari wak sama-sama sekecil manapun kebajikan kita berusaha untuk menanamnya. Meskipun itu Bapak dan Ibu barik dia wak, tapi mari wak tanam kebajikan itu. Ya kan? Bukankah Nabi katakan, kalaupun kamu yakin besok pagi kamu mati, lah ada berita mati besok pagi, ada biji di tanganmu, tanam juga biji kau, supaya kamu mendapatkan kebajikan, meskipun buruang nan kamu makan dan minumkan. Kok dari itu Bapak dan Ibu-ibu, kalaulah mulai awak kan awak belum kuat, awak memulai bangun masaji awak. Kalaulah mulai besok, mari kita sayun salangkah untuk itu kan. Salagi betul jalal tagak je baru salamotu kita menanam kebajikan. Penting dia awak itu kan. Dah usah awak saling cari salah menyalahkan. Wah aku salancak aku kadiruntuai kan. Nyumang ganti jena lebih elok boleh. Dan tak boleh mengganti jena lebih buruk atau tak boleh. Nanti nan lebih manfaat, nan lebih besar daya manfaatnya kan. Kalau nanti supakai awak Muhammadiyah dengan pengurus masjid dan jamaah, mari kita sayun salangkah untuk menanam kebajikan. Coba bayangkanlah bara puluh tahun inyak awak membangun surau ala bara kebajikan. Itu nang kadapik di awaknya kan. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min talatin. Kenapa tiga ko disebut Nabi? Karena nanti tiga ko ketika nyo berada di barzah, amalnya masih hidup kan. Amalnya masih ada. Contoh misalkan, bangun orang surau, satu awak batanago siko. Ibu antakan ayah minum kopi ke orang karajo. Satu apa-apa mangkik simin gak cie. Satu awak meli batu merah gak cie. Tak bangun di orang surau, salagi tagak jo, tiok saat malia, kayak transfer kebajikan pahala kawakan. Itu kerajo awak, itu nan wak tanamkan. Ilmu misalkan, ada ilmu nan tersebar, diamalkan di orang, salagi diamalkan orang, malia pahalanya kayaknya. Wak titipkan anak wak jadi anak orang, mengajinya tiok saat, tiok mengajinya, malia kebajikannya kalam kubu awak kan. Kenapa? Lebih panjang amal waktu pada awak awak di dunia. Tu mangkonyo malia bibu. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, awak sedang menanam investasi akhirat. Sekecil manapun dia awak lakukan itu kan. Bagaimana awak bisa Bapak dan Ibu-ibu dengan segala daya dan upaya dia awak, masing-masing awak Bapak dan Ibu-ibu menanam kebajikan untuk awak. Tidak mungkin balik pindah ke orang. Kalau ada orang nambah dosa, inyonan bertanggung jawab. Kalau ada orang salah berbuat, balik lo ke inyokan. Tidak kan mungkin pindah ke awak. Jangankan orang lain, suami istri sedak satu doh. Kalau suami ibu tidak ke surau kini doh, tidak dapat pahalanya doh. Kecuali nyo izinkan ibu-ibu ke surau, dia giah nyoba lanjutkan. Kau piti sedekahnya. Apailah ke surau. Dapat inyo. Kanonyo mengikhlaskan ibu ke surau. Jago ibu-ibu berpuasa ibu diizinkannya dapat pahala. Tapi kalau ibu-ibu tutup aurat, bangilnya ke ibu-ibu kan. Setan suami itu kan. Nyo dapat dosa. Kanonyo ndak mau suaminya istrinya jadi orang elok. Itu satu komentar orang yang terima catatan hidup dari arah kiri. Ya laitaha kanatil qadiyah. Nyambo mati nyelesaikan masalah kan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu paci elok-elok tu bahwa di akhir surat Luqman, surat 31 ayat 34, kan ayatnya 30 ampeknya. Dia 30 ampek itu satu
dari ilmu Allah nandak dia giah kawa di tanah sabingkah nama wak mati kan. Itu nanti dia tahu kawan. Bi ayyi ardin tamut, di tanah sabingkah nama kita mati. Artinya bila wak hanya ilmu Allah. Kini wak jalani bapak dan ibu-ibu tiuk tabi matahari pagi sehari sedang berjalan menuju akhirat kan. Indak siai wak ka panjang umur, indak sakit wak ka mampa capek mati kan. Yang jadi kalau ada catatannya sedang mengawak tu Ustaz. Itu kesalahan pertama, pandangan orang terima catatan dari yang kedua, ma'aghna anni maliyah. Tanya to kekayaan ndak menolong sama sekali. Itu yang kedua. Itu mispersepsi, salah persepsi orang yang bapiti, orang yang punya kekayaan, orang yang punya harato, nyo pandang harato tu menolonginyo. Padahal bapak dan ibu-ibu, ketika awak punya harta, harato tu dua pertanyaannya. Min ainak tasabah wa fima anfaqa. Dari ma sumbernya kama bapaikan. So anak-anak wa kano ustad kola jadi makhluk langka ibu. Besok salah satu program di bidang pendidikan remaja itu mulai kegiatan yaitu pembinaan dai muda Muhammadiyah. Ikuak buat bapak dan ibu-ibu, dai itu tidak instan. Kalau dai instan menyakitkan kalau nyo mengaji kan. Salah si awak sadonyo kan. Kan ada ustaz garang sudah mengaji sakit-sakit kepala awak dinyo kan. Sudah nyampein kajinya, stres awak dinyo kan. Bantu ala di kaplingnya sarugo kan. Di luar dari nyo narako mesadolahnya kan. Kenapa? Instan ilmunya. Sampai pangananya. Kita undanglah guru kita yang bisa majana anak awak. Kalau ibu-ibu berkontribusi menolong 5.000 rupiah. Dimakannya di anak awak. Jadi orangnya. Jadi mubaliknya. Jadi ulamanya 30 tahun yang akan datang. Malia pahalonyo kalau meninggalkan. Abarang tuannya tak. Makanya kalau ada, insyaAllah wa hidupkan. Karena motivasi awak membangun apa namanya musaji ko kita jadikan basecamp di awak kegiatan yang elok-elok. Kalau ibu-ibu nanti berdasarkan informasi dari Nyak Datuk, kini penyelenggara jenazah ko lah babaya di awak. Ya ibu-ibu ya. Kalau ada orang meninggal, bacari orang yang akan menyelenggarakannya kan. Kalau ibu-ibu pak-pak mau, nanti kita cari ustaz ulama waknan ahli, mudah wak pahami penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tarjih Muhammadiyah kan. Tapi jangan baraja sih kalau mati orang yu awak nyelenggarakan kan. Kumpulan sih ibu-ibu jamaah sadonyo balasui sesian yang kadulu ke kami mandian ku Pak mau ditolong. Awak sebanyak tu, sian yang kadulu ketika ini. Kalau itu awak butuhkan, karena iko fardu kifayah. Ibu. Coba bayangkan kinilah babaya orang nyelenggarakan. Luar biasa. Padahal fardu kifayah, pahalonya sangat gadang ibu kan. Ya kan? Maka dari itu, sesuai dengan kebutuhan awak, kita Muhammadiyah, dan para lu kita tagakkan kita lakukan kita karajokan. Mana lagi yang bisa bapak dan jangan doa fikir di orang piti musaji ko habis. Kenapa orang berinfak bukan untuk diandoan, tapi infaknya akan untuk dipakai kan. Lepas tu apa-apa ibu-ibu tu tiap pagi Jumat maka lontong kan. Kadang buina dibuatnya macam-macam sempat campurannya kan. Kadang cuba dak lagi, kadang lain bagai kan. Alayo tu pokoknya ba orang kamu kesuruh. Amu orang walaupun kesuruh pe makan lontong biarlah.
Nanjale la tantu dinyo surau lah tu. Maka itu Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Orang-orang yang menerima catatan hidup dari arah kiri, ma'aghna anni malia. Keciambo pitih manolong. Itu komentarnya Ibu dan Bapak. Dan jamu pitih kama nyalamaikan, kironyo indak sama sekali kan. Itu salah persepsi orang terhadap kekayaan yang nyo miliki, golongan kiri yang menerima catatan hidupnya dari arah kiri. Ma'aghna anni malia. Harato tanya tu ndak menolong. Lanjut Bapak, dan halaka anis sultania. Tanya to jabatan kekuasaan hilang dari ambunya. Oke? Satu, keceknya mati menyelesaikan masalah. Dua, persepsinya harato ke menolong. Tiga, jabatan kok ke membantu. Tanya to hilang sadolanya. Apa maknanya Bapak dan Ibu-ibu? Itu tandonyo jama rahimakumullah. Yang ada di awak kini. Ase bantuannya ko. Iko hanya titipan dari Allah kawa yang sedang berpunyakan. Apakah punya jabatan? Apa punya popularitas? Apa punya ilmu? Apa punya harato? Sadonyo ko hanya sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah rahimakumullah, penting iko kita pahami, ikolah pengakuan orang yang narimo catatan hidup dari arah kiri kan. Akawak pangakan lah kan. Nasilah jadi bubuah. Kini dia awak masih bisa. Kok maminte alunannya. Kalau menjapui awak alun taicia banale. Ko anyuiknya tulun jauh lah kan. Masih ada waktu di awak untuk memperbaiki diri awak dari semua yang tak tinggal salamu salarit nangkokan. Sampaikan ke Allah di keheningan malam. Iyo jai amu kuti komodo ya Allah. Iyo banyak menyimpang jamu. Iyo kironya hidup amu komodo. Kini bisa. Ketika sudah sampai di sana. Tak bisa lagi kan. Utang babaya. Piutang batario. Berlanjut Bapak dan Ibu-ibu. Tak bisa dong misalkan gini. Nalamo tu akaduan ya Allah maafkan. Tak bisa. Tiada maaf bagimu kata Allah. Makanya awak selesaikan. Ini awak sedang memilihkan mutu kejan tadi dalam surat 76. Misalkan surat Ad-Dahri. Ayat yang kedua. Inna hadainahu sabila. Kau ada jalan benar kau, tampuan selai kau kepada Allah. Tapi imma syakiran wa imma kafura. Ada di antara orang yang menempuh itu konsisten di jalan benar itu, tapi ada yang sudah menyimpang. Yang menyimpang ikolah yang disebut dengan ashabus shimal kan. Baik Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, kita terus iko dulu. Halaka anni sultania. Hilang diambu sado kekuasaan kan. Apalagi kini Bapak dan Ibu-ibu kadang di orang yang sedang menjabat terasanya kok batampuak bumi kok bisa dunia kok dipegangnya. Sebab itu. Maka dari itu Bapak dan Ibu-ibu bagi awak yang hari kok dititipkan Allah apa saja mari wak pergunakan elok-elok untuk hidup wak di hadapan Allah. Golongan kiri tiga tadi kan. Anginnya wangi. Airnya mendidih. Awannya tuh tidak menyejukkan, tidak menyenangkan. Itu yang didapatkan di golongan kiri. Itu balaku sepanjang hidupnya kan. Lah tu yo. Itulah kejiwa dulu. Dan berakai manfaat. Jadi amal saleh, semangat wak beragama untuk awak masing-masing. Tak usah awak sering mencikarawi masalah yang lain. Kok lai si janggui bautang, tak mungkin si jambek ke membayar. Wak pacik elok-elok tu. Kalau si anu nan salah, nyo bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau si anu nan bersalah, inyo bautang membayar pada Allah. Dan itu mesti wak pegang
sebagai bentuk usaha jadi hamba Allah dalam kehidupan yang kita lalui. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.